Saudara, kalau nanti di tengah lawatan, percayalah kita gak ada waktu istirahat, saudara. 1 jam kita tidur, udah ada kebaktian lagi. Setengah jam kita tidur, udah ada kebaktian yang menanti kita lagi. Setengah jam lagi kita tidur, udah ada rumah sakit yang menanti kita untuk didoakan lagi. Tidak akan ada waktu untuk istirahat. Jadi mari kita melatih diri kita. Mari kita melatih stamina roh kita. Mari kita melatih stamina fisik kita juga. Untuk nanti menantikan saat hujan awal dan hujan akhir itu terjadi. Kita adalah orang-orang yang siap. The grand finally harvest. Amin. Saya mau ajak kita buka dalam 1 Yohanes 12 ayat yang ke-14. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-14. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-14. Kita baca bareng-bareng ya saudara. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, kalau saya waktu itu saya baca dari bahasa Inggrisnya, dari The Passion Translation-nya, menarik sekali. Kenapa? Sebab tertulis di Inggris The Passion Translation-nya tertulis seperti ini. 3 stages of spiritual maturity. 3 tahap, 3 tingkatan dari yang namanya apa? Kedewasaan kerohanian kita. Dan waktu saya baca itu saya berpikir, oh kalau di jasmani yang namanya tahap kedewasaan atau tahap semakin kita semakin dewasa adalah anak-anak, jadi anak muda, baru jadi orang tua, betul ya saudara? Dan saya kaget sampai saya baca berulang-ulang, apa ada yang salah dengan ayat ini, apa ada yang salah. Tapi tidak ada yang salah ternyata. Dan ternyata apa saudara? Yang pertama, the first stage adalah apa? Aku menulis kamu kepada siapa? Anak-anak. Hari itu Yohanes menulis bahwa dasar step pertama dalam kita spiritual, kedewasaan spirit kita, kedewasaan roh kita, kedewasaan iman kita adalah saat kita beranjak menjadi seorang anak. Tapi kemudian bukan tahap pada umumnya yang kita lihat hari ini yang terjadi ternyata di alam roh. Yang kedua adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, fathers and mothers. Terus di sini aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Pertama, kita menjadi anak. Dan kemudian di bahasa Inggrisnya bahkan tertulis bukan cuma bapak-bapak doang, tapi fathers and mothers. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi justru yang paling tinggi saudara, di antara anak-anak dan bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Anak muda. Saudara, saya protes sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa anak muda malah yang jadi tahap paling tinggi di ayat ini? Saya bilang, Tuhan, seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu harusnya adalah orang tua yang udah punya banyak pengalaman, yang sudah punya banyak kebijaksanaan. Tapi menariknya firman-Nya berkata, 3 stages, 3 tahap of spiritual maturity, kedewasaan rohani. Anak, bapak, baru anak muda. Kenapa saudara? Karena ternyata bisa jadi kita yang masih muda, ternyata hati kita sudah menua. Bisa jadi kita yang masih muda, ternyata hati kita, iman kita, stamina kita sudah terlalu menua. Dan ini saya gak bicara umur sama sekali ya saudara. Saya sama sekali gak bicara usia. Saya bicara tentang kedewasaan roh kita. Tapi justru bisa jadi orang-orang yang sudah seakan-akan berumur
spiritnya masih sangat kuat seperti seorang anak muda. Saudara lihat tadi bagaimana Mahanai menari. Saya terkagum-kagum saudara. Saya pusing lihatnya saudara. Lihatin Mahanai menari. Kan saya berdiri di sebelah catwalknya, bukan catwalk, panggung yang panjang ke belakang. Saya berdiri, lama-lama saya menggeser, lama-lama saya geser, lama-lama saya geser. Saya takut saudara. Saya kira yang udah pegang kain, saya kira kain biasa, taunya ada batunya di ujungnya, karena saya jeplak. Aduh, saya geser. Terus ada yang nari kerup, saya kira kerup, oh ya pasti gerakannya aman. Kenapa? Saya juga di pilar tadi bikin gerakan kerup, bikin gerakan pakai heli wings. Gerakan kita tenang saudara, adem ayem. Wah saudara gubrak, karena saya geser lagi. Tapi itu apa? Itu anak muda. Saya udah geser, saya udah jauh. Gubrak, saya kaget, ada orang jungkir balik di depan saya pusing ngelihatnya saudara. Tapi itulah kekuatan seorang anak muda. Dan saudara, kita sangat membutuhkan itu saat lawatan itu terjadi. Jangan ada satupun dari kita yang menjadi menua. Jangan ada satupun dari kita yang hati kita, stamina kita menjadi menua. Saya gak bicara hanya stamina fisik saudara, tapi saya bicara tentang stamina roh kita. Stamina roh itu apa sih? Sebagaimana kita kuat duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu stamina roh. Sebagaimana kita kuat duduk diam di tengah kebaktian, itu stamina roh. Termasuk salah satunya sebagaimana engkau siap khotbah 5 kali dalam sehari, itu stamina roh. Berapa banyak engkau yang ternyata selama ini kita sudah sangat menua, yang ternyata selama ini kita sudah sangat menua, manja banget. Dan saudara, saya gak ngomong ini hanya untuk saudara ya saudara. Ini saya bicara dengan saya pribadi juga. Saya suka males saudara. Saya ini anaknya terlalu mager. Jadi kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol saudara di green room sama junior-junior yang lain. Saudara kan ada tarian yang kita diminta untuk ikut tarian pekerja. Pegang tangan depannya kami sepakat, dan satunya bukan sih? Oh, sehati sederap, loncat. Sehati sederap, jadi kayak kereta-keretaan gitu loh saudara. Nah, kita ngobrol di junior yang lain kayak, aneh ya gerakannya ya. Ya gak apa-apa. Salah satu junior, kokonya Sasa lah, Ko Joseph. Iya, aku gerakan kayak gitu jantungku wis mah copot katanya gitu saudara. Cuma gerakan lari-lari gini doang, saya ketawa, kita semua ketawain kayak, ya kamu sih kegendutan makanya jantung kamu jadi mau copot cuma lari-lari kayak begini doang. Tapi saudara, waktu kita ngehina-hina, di hati saya kayak, iya ya, bisa jadi yang terlihatnya masih anak muda, cuma lari-lari begini aja jantungnya udah mau copot. Staminanya. Dan Tuhan seperti bicara, nak, kamu gak lebih baik kok dari dia. Seberapa magernya kamu di Bandung. Seberapa magernya kamu saat gak ada pelayanan. Seberapa magernya kamu saat seakan-akan gak ada tugas yang diberikan. Untuk kita berdoa duduk diam di bawah kaki Tuhan, seberapa magernya kita. Dan tanpa kita sadar, hati kita menua. Tanpa kita sadar, stamina kita menua. Seberapa magernya kita untuk turun ke jalanan, bagiin makanan. Dan tanpa kita sadar, iman kita ternyata menua. Dan kita bukan lagi jadi anak muda. Dan di ayat ini ditulis, kenapa sih Tuhan suka sama anak muda? Karena kamu kuat. Pertama, firman-Nya berkata, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Kedua, firman Allah diam di dalam kamu. Dan yang ketiga, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 3 poin ini, ternyata Tuhan gak sembarangan ngomong kita harus jadi seperti seorang anak muda. Tapi 3 poin ini penting. Karena kamu kuat, saudara jadilah kuat. Jadilah kuat. Dan kuat bukan hanya bicara tentang kita, oh ya aku kuat. Tapi bagaimana stamina kerohanianmu, stamina ilahimu. Jujur saudara, kalau saya boleh jujur, saya bukan orang yang terlahir dengan stamina yang sangat kuat. Kalau saudara lihat saudara-saudara saya kalau deklarasi teriak, saya tuh capek kalau teriak-teriak saudara. Pertama capek, kedua saya tahu diri. Suara saya cempreng banget. Kalau teriak kasihan yang lain saudara, gitu kayaknya kayak bising di kuping gitu. Dan stamina saya tuh gak terlalu kuat. Begitu saya harus deklarasi,
Wah, keluar, udah selesai. Tapi itu namanya stamina di roh kita. Di akhir zaman ini, di penghujung kita mendekati lawatan ini, persiapkan stamina rohmu, persiapkan stamina ilahimu. Seberapa kuat engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin seakan-akan kau gak merasakan apapun, tapi engkau tetap duduk tenang, engkau tetap memaksa dirimu untuk tetap duduk. That's stamina. Banyak orang yang akan saat udah duduk baru sejam udah gelisah, gak kuat. Kenapa? Staminanya gak kuat. Stamina ilahinya gak kuat. Jujur, kayak hari ini mungkin saudara capek, ngantuk dan sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa melatih stamina rohaninya, mereka akan tetap haus dan lapar. Mereka akan tetap menantikan Tuhan. Itulah kekuatan roh. Itulah kekuatan seorang anak muda. Itulah kekuatan sebuah jiwa yang muda, yang terus mengejar Tuhan no matter what. Dan itu gimana caranya untuk kita latih? Itu harus dilatih. Sama seperti seorang pelari atau atlet. Gak bisa dalam instan. Seorang pelari mungkin pertama cuma bisa ngelilingin 5 putaran. Gak bisa instan, dipaksa gak bisa. Tapi itu harus terus dilatih. 6 putaran, besoknya ditambahin sedikit 7 putaran, besoknya lagi 8 putaran. Sama dengan kita. Kita baca Alkitab setiap hari, tambahin 1 lagi, tambahin 1 pasal lagi, tambahin 1 pasal lagi. Itu salah satu bentuk kita melatih stamina roh kita. Itu melatih stamina kita untuk diam di bawah kaki Tuhan. Itu melatih stamina kita untuk terus mengikuti geraknya Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kita terus ikuti dan kita terus ikuti. Seringkali saudara, mengikuti kegerakan Bahtera itu tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi mengikuti kegerakan Ibu Iin, itu mengerikan saudara. Saya sering ngomong, kadang-kadang ya, saya rasa kok lebih susah ikut Bu Iin daripada ikut Tuhan. Ngikutin Tuhan tuh kayaknya kok kayak lebih gampang daripada ngikutin Bu Iin. Tapi itu kita melatih stamina roh kita. Terus kejar. Tuhan bergerak kemana kita ikut. Tuhan bergerak kemana kita ikut. Adalah dimanapun Tuhan sedang berada. Stamina roh. Dan yang kedua tertulis, karena apa? Firman Allah ada di dalam kamu. Bentar. Karena kamu kuat dan firman Allah ada diam di dalam kamu. Loving the word of God. Cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Dan yang ketiga, defeating the evil one. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau di bahasa Inggrisnya tertulis, defeating the evil one through our union with Christ. Mengalahkan yang jahat lewat apa? Penyatuan kita dengan Tuhan. Mengalahkan yang jahat dengan apa? Mempersatukan hidup kita dengan Tuhan. Sampai ibaratnya itu sama seperti kalau saudara beli coffee mix, Indo coffee mix atau apapun lah coffee mix. Sekarang saya kalau misalnya beli coffee mix itu saudara, terus saya bilang ke saudara, tolong pisahkan antara gulanya dengan kopinya dengan creamernya, bisa gak saudara? Gak bisa, gak mungkin. Saya kasih contoh deh, bentar. Di sini ada minuman. Nah, enggak mau yang polos. Ini aja, thank you. UC 1000, wah gak promosi tapi ini salah satu contohnya. Di dalamnya ini mengandung vitamin C, mengandung vitamin E, sari buah, jeruk, air. Dan saudara, hari ini saya kasih tugas ke saudara, pisahkan semua isi dari UC 1000 ini. Gak bisa. Kenapa? Karena sudah disatukan, betul? That's union. Itulah yang namanya penyatuan. Itulah yang namanya penyatuan dengan Tuhan. Dan anak-anak muda, orang tua semuanya, jiwa muda adalah jiwa yang disatukan dengan Tuhan. Kita mengalahkan yang jahat bukan karena kekuatan kita, tapi karena our union with Christ. Karena sebuah penyatuan. Mungkin dulunya ini cuma air biasa yang harganya murah, tapi sesimpel karena dia dicampur, disatukan dengan yang namanya banyak vitamin C, ada rasa jeruknya, ada sodanya sedikit, tiba-tiba ini jadi air yang mahal. Bukan hanya seharga air aqua biasa. Dan ini mungkin isinya cuma berapa cc, mungkin jauh lebih kecil daripada air biasa. Tapi inilah yang namanya union, penyatuan. Dan itulah kita saudara. Seharusnya
kalau kita sudah memasuki yang namanya fase penyatuan dengan Tuhan, tidak ada chance, tidak ada peluang untuk kita mundur dari Tuhan. Gak bisa. Kalau engkau masih bisa mundur dari Tuhan, kalau engkau masih bisa marah dan akhirnya engkau menjauh dan memutus hubunganmu dengan Tuhan, berarti engkau belum menyatu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menyatu, union dengan Tuhan, there is no turning back. Gak akan bisa ada kata mundur. Gak mungkin dipisahkan lagi. Sudah kadung menyatu, gak mungkin dipisahkan lagi. Dan itulah yang Tuhan bilang di akhir zaman ini. Sembari kita mengerjakan dan menantikan lawatan yang menanti kita, deng. Sembari kita menunggu waktu itu datang, bisakah kita masuk dalam union with Christ? Sebuah penyatuan dengan Tuhan yang sampai akhirnya saat Tuhan melihat kita, yang dia lihat bukan kita lagi, tapi yang dia lihat dia di dalam kita. Kita menghadap Bapa, yang Bapa lihat bukan kita, tapi yang Bapa lihat Yesus yang di dalam kita, yang Bapa lihat Roh Kudus yang di dalam kita. That is union, persatuan dengan Tuhan, persatuan dengan Tuhan. Air ini sudah gak kelihatan air, tapi ini adalah air jeruk. UC 1000 sudah berubah karena ada penyatuan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita menyatu dengan Tuhan. Satu cerita yang saya mau beritakan terakhir. Saya habis baca buku, saudara. Saya habis baca bukunya Kathryn Kuhlman. Dan tertulis di situ, waktu satu hari Kathryn Kuhlman ini beres khotbah, saudara. Beliau beres khotbah, selesai KKR, udah selesai. Nah, di ceritanya itu beliau itu takut dengan yang namanya eskalator. Beliau takut dengan eskalator, dan karena beliau takut dengan eskalator, beliau menghindari eskalator. Setelah beres khotbah, dari mimbar selesai, beliau turun. Dan untuk menghindari eskalator, beliau harus lewat dapur. Dan saudara, apa yang terjadi? Saat beliau lewat dapur, dia berjalan, tiba-tiba kelontang. Orang kaget, ada apa? Apa yang terjadi, saudara? Beliau lewat, beliau nengok ke belakang, semua orang rebah. Itu semua chef, semua tukang masak, tukang cuci, semuanya rebah. Hanya karena apa? Kathryn Kuhlman lewat. Selesai khotbah, dia gak angkat tangan, dia gak sedang menyembah Tuhan, cuma lewat, semua rebah. Dan hari itu dia cuma nengok dan dia ketawa. Tuhan itu kalau humor, kalau bercanda lucu ya. Terus dia jalan lagi. Tapi saudara, itulah yang namanya sebuah penyatuan dengan Tuhan, union with Christ. Dan apa yang dia bilang? Dia bilang banyak orang memisahkan yang namanya hubungan dengan Tuhan dalam pelayanan dan hubungan dengan Tuhan saat kita sehari-hari. Banyak orang saat di atas mimbar, di tengah pelayanan, di tengah kebaktian, mereka akan pakai topeng, mereka akan pakai jubah yang seakan-akan mereka jadi orang yang berbeda. Dan kemudian saat mereka turun keluar dari tempat kebaktian, mereka lepas jubah itu dan jadi orang biasa lagi. Dan dia bilang, saya tidak pernah memberitahukan orang untuk melakukan itu, dan saya tidak pernah mengizinkan orang anak-anakku untuk melakukan itu. Dia bilang, kenapa? Buat saya pelayanan itu bukan hanya tentang di dalam kebaktian. Buat saya Tuhan itu bukan hanya tentang saat engkau melayani. Tuhan itu bukan tentang hanya saat engkau dilihat orang, saat engkau seakan-akan di atas mimbar. Dan dia bilang, saudara boleh cek, saya di atas mimbar, saya di luar pelayanan, saya adalah orang yang sama. Saya tidak pernah membedakan tempat. Dan dia bilang apa? Dia bilang, itulah yang namanya union with Christ, persatuan dengan Tuhan. Bukan hanya saat engkau di kebaktian, bukan hanya saat engkau seakan-akan sedang mendengarkan sesuatu, tapi juga saat engkau di rumah, tidak ada satu orang pun yang melihat. Dia bilang, aku tetap seorang hamba Tuhan yang sama. Aku tetap seorang hamba Tuhan yang tidak berbeda. Dan dia bilang, saudara boleh cabut 2000 atau bahkan 5 tahun atau bahkan seumur hidupku aku gak khotbah lagi. Aku akan tetap mengejar Tuhan dan mencari Tuhan sama persis seperti yang saya lakukan hari ini. Itu yang beliau katakan. Dia bilang, saudara boleh ambil semua jadwal khotbah saya, tidak akan mengubah apapun dalam hidup saya. Tidak akan mengubah apapun dalam hidup saya. That's union.
Banyak orang yang memberikan hidupnya hanya menyatukan untuk pelayanan. Tuhan, pakai aku di pelayanan ya. Begitu kita keluar, kita jadi orang yang berbeda. Begitu kita keluar, kita jadi orang yang berbeda. Tapi satu yang hari itu Kathryn Kuhlman bilang, aku bukan orang yang berbeda di atas mimbar dan di bawah mimbar. Saat ada mujizat terjadi, saya sama kagetnya seperti saudara. Saya nggak tahu kenapa Tuhan lakukan itu. Tapi itulah union. Itulah sebuah penyatuan dengan Tuhan. Tidak membeda-bedakan tempat, tidak mengotak-ngotakan tempat, tidak mengotak-ngotakan Tuhan. Union itu adalah saat kita totally menyatu dengan Tuhan. Bukan menyatu untuk ini, menyatu untuk itu, menyatu untuk pelayanan A, menyatu untuk pelayanan B, no. Menyatu sepenuhnya dengan Tuhan. Sampai engkau sudah tidak bisa membedakan lagi mana pelayanan, mana kehidupan sehari-harimu. Karena di dalamnya Tuhan begitu kuat ada dalam hidupmu. Saat engkau tidak bisa membedakan lagi kapan engkau harus khotbah dan kapan engkau tidak perlu khotbah. Karena setiap saat engkau mengejar Tuhan dengan maksimal. Karena setiap saat engkau stamina rohmu digunakan dengan begitu kuat. Tanpa membedakan mana yang pelayanan, mana yang pelayanan besar, mana yang khotbah di depan orang banyak, mana yang nari di depan orang banyak, mana yang cuma saat aku di kamar berdua dengan Tuhan. Sudah tidak bisa dipisahkan. Karena itu jadi satu whole. Sebuah campuran hidup kita totally menyatu dengan Tuhan. That's union. Itulah yang namanya penyatuan dengan Tuhan. Banyak kali kita memisahkan. Oh, kalau aku lagi ada di sini, aku akan berlaku seperti ini. Oh, kalau aku lagi ada di teman-temanku yang nakal nih, kumpulan-kumpulanku yang seperti ini, aku berbeda. Tidak ada yang berbeda. That's union with Christ. Itulah sebuah penyatuan dengan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita persiapkan hidup kita. Dan mungkin saat kita sudah union, disitulah akan terlihat saudara, kalau Kathryn Kuhlman dia cuma jalan seakan-akan effortless. Dia gak ngapa-ngapain, cuma jalan doang, orang rebah. Bahkan akhirnya Oral Roberts harus meminjamkan jet pribadinya ke Kathryn Kuhlman. Kenapa? Karena setiap kali Kathryn Kuhlman lewat bandara, orang akan sebandara rebah semuanya. Sampai akhirnya hari itu Oral Roberts meminjamkan jet pribadinya sama Kathryn Kuhlman. Karena dia bilang, Kathryn Kuhlman jangan bikin kehebohan lagi. Pakai jet pribadiku, kasih jalan yang khusus buat Kathryn Kuhlman. Pemerintah mengiyakan. Kenapa? Kalau gak kacau. Dia lewat di airport, semua orang rebah saudara. Tapi that's union with Christ. Itu yang namanya kesatuan dengan Tuhan. Dan saudara, kalau saudara bilang, tapi kok Kathryn Kuhlman seakan-akan effortless banget ya, seakan-akan gak keluar energi apapun ya, saudara salah. Saudara gak tahu seberapa banyak yang sudah Kathryn Kuhlman bayar. Saudara gak tahu seberapa banyak yang sudah beliau bayar saat di awal. Beliau membuat sebuah kebaktian, gak ada yang mau datang. Beliau harus sabitin satu persatu dulu. Yang namanya ilalang itu, ketokin satu rumah demi satu rumah. Nanti sore ada kebaktian ya, ditolak gak apa-apa. Nanti sore besok ada kebaktian ya. Dia bawa lonceng di zaman itu. Nanti sore ada kebaktian, nanti jam 4 ada kebaktian. Siapa yang khotbah? Saya yang khotbah sendiri. Pengkhotbahnya kelilingan kayak jualan es krim. Tapi hari itu dia bilang, nanti sore ada kebaktian ya, nanti sore ada kebaktian. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun. Bukan waktu yang singkat loh. Bertahun-tahun perjuangannya, dihina orang, dimaki orang. Mungkin kalau hari ini kita lakukan itu, saudara akan dipuji sama Bu Iin di depan khotbah. Ini aja jauh lebih mudah saudara. Tapi hari itu mungkin akan dihina orang. Belum pernah ada yang bikin seperti itu. Tapi sekali lagi, sebuah tindakan yang dia kerjakan, harga yang dia bayar, membawanya jadi union with Christ, satu dengan Tuhan. Dan satu kali beliau bicara seperti ini, banyak orang ingin jadi seperti saya. Banyak orang mengingini urapan ini. Dan dia bilang, tapi gak banyak orang, bahkan mungkin tidak ada satupun dari saudara yang mau membayar seperti yang saya bayar. Banyak orang akan menawar dengan Tuhan, Tuhan gini deh, aku kasih waktuku, tapi jangan keluargaku. Tuhan gini deh, aku kasih waktuku cuma sekian persen dari hidupku, dan sisanya untuk aku menikmati hidupku sendiri. Mungkin dalam sehari aku kasih 5 jam Tuhan. Itu aja udah bagus Tuhan, ikut kebaktian di Bahtera 5 jam Tuhan.
Masa kamu gak berkatin aku udah 5 jam loh kebaktian. Nanti setelah itu ini waktunya aku menikmati hidupku. Tapi Catherine Kuhlman bilang, apa yang saya lakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Saya berikan segalanya untuk Tuhan. Semuanya dia bilang. Dia bilang banyak orang akan nawar dengan Tuhan untuk mendapatkan sebuah urapan. Dan Catherine Kuhlman bicara gak ada, Tuhan tidak buka penawaran. Masalahnya Tuhan tidak pernah buka penawaran. Ada fixed cost, ada harga pas, ada harga yang sudah fix, ada harga yang tidak bisa ditawar untuk kita mendapatkan pengurapan dan penyatuan dengan Tuhan. And it costs everything. Dan itu harganya adalah segalanya. Catherine Kuhlman berkata, kamu mau urapan yang aku punya? Kamu berani bayar harganya gak? Kamu berusaha nawar dengan Tuhan. Masalah Tuhan tidak pernah buka penawaran. Tuhan gak pernah buka penawaran. Tuhan gak pernah bernegosiasi soal itu. Dia bilang, it has a fixed cost. Harganya sudah jelas, harganya sudah pasti. And it cost everything. Dan dia bilang sekali lagi, tapi saat engkau relakan segalanya untuk Tuhan, the anointing worth it. Dia bilang, pengurapan itu, penyatuan dengan Tuhan, itu layak untuk diperjuangkan. Itu worth it katanya. Itu layak diperjuangkan dan harganya sebanding dan bahkan lebih dahsyat dari pengorbanan yang kita letakkan di hadapan Tuhan. Saudara, mari sama-sama saat kita sebelum kita sungguh-sungguh menghadapi yang namanya lawatan dalam hidup kita, lawatan atas bangsa ini, mari sama-sama kita minta, masih ada waktu nih saudara, union with Christ. Mari minta Tuhan untuk satukan kita dengan Tuhan. Union with Christ. Jangan pernah beda-bedakan. Jangan pernah pandang, oh ini A, ini B, oh ini kebaktian, oh ini berarti aku harus lebih serius dengan Tuhan. No, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita cari Tuhan, kita kejar Tuhan. Gak peduli engkau gak khotbah setahun, gak peduli engkau gak pernah dikasih mimbar sekalipun, gak peduli engkau gak dikasih pelayanan sedikit pun, gak peduli engkau gak pernah dikasih jadwal WL sekalipun. Union means saat kita kejar Tuhan with everything we have, dengan segala yang kita punya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan hari ini. Setiap kita menyatu